dinasti Bani Umayyah. Tokoh dari dinasti Bani Umayyah yang saya ambil yaitu Umar bin Abdul Aziz, di mana ia dilahirkan di Madinah pada tanggal 2 November tahun 1682 atau biasa disebut dengan 26 Safar 63 Hijriah. Tokoh Umar bin Abdul Aziz ini wafat pada tanggal 5 Februari pada tahun 1720 tepat pada 20 Rajab 101 Hijriah di umur yang ke-37 tahun. Ia dimakamkan di Dair Sim'an, Aleppo. Nama ayah dari Umar bin Abdul Aziz bernama Abdul Aziz bin Marwan yang merupakan sepupu dari Khalifah Utsman bin Affan. Ibunya bernama Laila binti Asim bin Umar, cucu dari Khalifah Umar bin Khattab. Istrinya bernama Fatimah bin Abdul Malik dan anaknya bernama Abdul Malik bin Umar, serta ia pun beragama Islam. Meski masa kekuasaannya pada masa itu terbilang singkat, Umar bin Abdul Aziz ini merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam, dipandang sebagai sosok yang soleh dan kerap disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Pada masa Khalifah Yazid, perasaan tidak suka dari penduduk Madinah terhadap Yazid meluas menjadi sentimen anti-Umayyah, sehingga semua anggota Bani Umayyah diusir di Madinah. Setelah masa kekhalifahan Muawiyah bin Yazid berakhir pada tahun 1684, kendali Umayyah atas kekhalifahan sempat runtuh dan banyak pihak berbalik mendukung Abdullah bin Zubair, khalifah pesaing Umayyah yang berpusat di Mekah. Umayyah kembali menguatkan pengaruhnya saat Marwan diangkat menjadi khalifah di Syria. Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang ulama yang dia sendiri dikelilingi oleh ulama-ulama besar seperti Muhammad bin Khattab dan Maimun bin Mihran. Dia menawarkan tunjangan kepada para guru dan mendorong pendidikan. Melalui teladan pribadinya, dia menanamkan kesolehan, ketabahan, etika bisnis, dan kejujuran yang moral di masyarakat. Pembaharuan yang dia lakukan termasuk memperketat larangan minuman-minuman keras, melarang ketelanjangan publik, menghapus permandian umum campur laki-laki dan perempuan, serta pemberian dispensa. Yang kedua, dinasti Abbasiyah. Tokoh dari dinasti Abbasiyah yang saya ambil bernama Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali ini lahir pada tahun 1558 atau 450 Hijriah. Ia wafat tepat pada Jumadil Akhir 505 Hijriah di umur 52 atau 53 tahun dan dikebumikan di tempat kelahirannya. Dia adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad. Ia berkunyah Abu Hamid karena salah satu seorang anaknya bernama Hamid. Gelar dia Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai peminta bulu kambing dan tempat kerjanya yaitu Gozala di Bandar Tus, Husaran, Persia. Ayah yang mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikih, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabat sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat penghajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia digelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia sangat dihormati di dunia Islam, yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebebasan Islam. Ia berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil, dia telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan dia benci kepada sifat yang ria, megah, sombong, takabur, dan sifat-sifat tercela yang lain. Ia sangat kuat beribadah.
wara, zuhud, dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, dan mencari sesuatu untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sejarah peradaban Islam pada masa Andalusia. Dari sejarah peradaban Islam pada masa Andalusia, saya mengambil tokoh yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dijuluki Al-Qusairi dan Sultan Al-Arifin, adalah seorang sarjana muslim Andalusia, mustikus, penyair, dan karya yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Islam. Ia lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1665 dan wafat pada tanggal 16 November 1240 di umur yang ke-75. Ia berpendidikan di pendiri Akrobia. Keturunan ayah Ibnu Arabi adalah suku Arab Selatan dan keturunan dari ibunya itu Afrika Utara. Dari 850 karya yang bekerja dengannya, sekitar 700 adalah sementara, lebih dari 400 masih ada. Ajaran kosmologinya menjadi pandangan dunia yang domain di banyak bagian dunia muslim. Dia terkenal di kalangan praktisi tasawuf dengan nama Al-Syeikh Al-Akbar atau Syekh terbesar. Ibnu Arabi adalah Sunni, meskipun tulisannya tentang 12 imam juga diterima secara populer di kalangan Syiah, sehingga dia diperdebatkan apakah dia dianggap berasal dari Zahiri Madhab yang kemudian bergabung dengan Hanbali sekolah. Setelah Ibnu Arabi meninggal, tulisan-tulisannya tidak terbatas pada elit muslim, tetapi menyebar ke lapisan masyarakat lain melalui jangkauan tarekat sufi yang luas. Karya Arabi juga tersebar meluas melalui karya-karya dalam bahasa Persia, Turki, dan Urdu. Ulama pada masanya seperti Al-Munawi, Ibnu Imad Al-Hanbali, dan Fairuz Abadi semuanya memuji Ibnu Arabi sebagai seorang sahabat Allah yang soleh dan sarjana ilmu yang setia. Mujtahid mutlak tanpa keraguan dan imam ahli syariat baik dalam ilmu maupun warisan, pendidik orang-orang di jalan dalam amalan dan ilmu, dan syekh dari syekh orang-orang kebenaran melalui pengalaman spiritual dan pemahaman. Yang keempat, sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Dari sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Fatimiyah ini, saya mengangkat tokoh yaitu Syekh Muhammad Abduh, di mana Syekh Muhammad Abduh ini lahir di Delta Nil pada tahun 1849 dan wafat di Iskandaria pada tanggal 11 Juli 1905 pada umur 55 atau 56 tahun. Dia adalah seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Ia belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan juga murid dari Jamaluddin Al-Afghani, seorang filsuf dan pembaru yang mengusung gerakan pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama 6 tahun, sejak 1882, karena keterlibatannya dalam pemberontakan Urabi. Di Lebanon, Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam pada tahun 1884. Ia pindah ke Paris dan bersalam Al-Afghani menerbitkan jurnal Islam The Firmesbon. Di antara tulisan-tulisan dari Muhammad Abduh yang terkenal yaitu yang pertama, Tafsir Juz Amma. Yang kedua, Tafsir Al-Quran Hakim yang diteruskan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridho. Yang ketiga, Risalah At-Tauhid. Dan yang terakhir itu banyak memberi tambahan dalam kitab-kitab, salah satunya Limaza Ta'akhara Islam wa Taqaddama Ghairuhum karya Syekh Arsalan. Yang kelima, sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Yang pertama itu Murabitun. Dari dinasti Murabitun, tokoh yang saya ambil yaitu Yusuf bin Tashfin. Adalah penguasa Murabitun di Afrika Utara dan Al-Andalus. Ia mungkin adalah sepupu atau keponakan dari Abu Bakar bin Umar, pendiri dinasti Murabitun, dan menikahi Zainab.
An-Nafzawiyat, mantan istri Abu Bakar. Ia mempersatukan semua daerah Islam di semenanjung Iberia bersama kerajaan Maroko Murabitun. Setelah ia dipanggil ke Al-Andalus oleh penguasa muslim di sana demi mempertahankan Al-Andalus dari serangan kerajaan-kerajaan Kristen, Yusuf juga merupakan salah satu pendiri Marrakesh atau Arab Murakush, merupakan asal kota Maroko. Kota ini tempatnya dipilih dan diawali oleh Abu Bakar bin Umar pada tahun 1070, tetapi awal 1071 ia harus berangkat untuk memadamkan pemberontakan di Sahara. Yusuf bin Tashfin dikenal sebagai pendiri serta penguasa pertama dinasti Murabitun yang berada di Maroko, Afrika Utara ketika Ibnu Tashfin membawa Islam kembali berjaya di Andalusia setelah sebelumnya berada dalam ancaman kekuatan Eropa. Pada mulanya, Al-Murabitun merupakan sebuah gerakan tarekat yang didirikan oleh Abdullah bin Yasin, Yahya bin Umar, dan juga Abu Bakar bin Umar. Yang kedua, Muwahhidun. Tokoh yang saya ambil dari Muwahhidun ini yaitu Abu Abdullah Muhammad Ibnu Tumar, adalah seorang sarjana muslim, berber guru dan pemimpin politik yang berasal dari selatan Maroko. Dia lahir pada tahun 1080 dan wafat sekitar tahun 1128 sampai 1130 dan dimakamkan di Masjid Tinmel. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Tumar telah mendirikan dan bertugas sebagai pemimpin militer spiritual pertama dinasti Muwahhidun, sebuah gerakan reformasi Puritan yang diluncurkan oleh kaum Berber Mas Muda dari pegunungan Atlas. Ibnu Tumar melakukan pemberontakan terbuka terhadap dinasti Murabitun yang berkuasa pada tahun 1120-an. Setelah kematiannya, para pengikutnya yaitu para Muwahhidun terus menaklukkan sebagian besar Afrika Utara dan sebagian dari Spanyol. Ibnu Tumar berasal dari keluarga sederhana dan ayahnya adalah seorang pemantik lampu di masjid. Dengan pernyataannya sendiri dan para pengikutnya, ia mengaku sebagai keturunan Idris I, keturunan Hasan, cucu Nabi Islam Muhammad yang mengungsi ke Maroko pada abad ke-8. Namun, meskipun didukung oleh Ibnu Khaldun, kekuasaan ini sangat sebagian besar diperdebatkan.